Kembali di program Badami bersama Desa Membangun Indonesia, dan malam hari ini tema obrolan kita nih Menembega Suara adalah jurnalis harus lebih dekat dengan masyarakat. Dan sudah berada di tengah-tengah kita ada Ibu Nunung Hasanah SIP selaku Ketua PWI Kabupaten Kuningan. Selamat malam, Bu Nunung. Saya panggil Ibu atau Teteh ya enaknya? Teteh aja deh. Teteh ya? Teteh aja ya, oke siap. Biar terkesan lebih muda ya Teh ya? Iya, lebih akrab. Lebih akrab juga. Dan untuk yang lihat di channel YouTube nanti saya bilang lebih muda karena emang masih muda. Iya, masih muda ya? Apa kelihatan muda? Sehat Teh ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana di Hari Pers Nasional kemarin nih? PWI Kuningan apakah punya acara atau sudah menyelesaikan rangkaian acara atau gimana? Sedang melaksanakan rangkaian acara ya. Oh, masih berlangsung ya? ya? Iya, masih berlangsung. Kemarin pas tanggal 9 Ya. 9 Februari itu adalah Hari Pers Nasional serentak seluruh Indonesia. Jurnalis di tanah air mungkin memperingatinya. Dan kita melakukan secara virtual dengan Pak Presiden Joko Widodo yang diikuti oleh seluruh gubernur dan bupati kepala daerah di seluruh Indonesia. Dan kami juga kemarin secara virtual juga di Pemda bersama jajaran pemerintah. Itu kegiatannya. Untuk PWI sendiri kita mengagendakan pertama kemarin melakukan ziarah ke makam Ketua Umum Ketua PWI Kabupaten Kuningan yang pertama, yaitu Pak Budi Soekarno. Beliau itu Ketua PWI pada tahun 1980. Wow. Iya, dia meninggal. Makanya dan itu kalau ziarah kan agenda rutin tahunan ya, agenda rutin tahunan PWI dalam memperingati HPN. Cuman biasanya itu ziarahnya itu dipusatkan di makam Cipicung, di sana dekat. Nah kemarin saya pikir apa salahnya kita mencoba ke makam Ketua PWI yang pertama, emang yang belum pernah diziarahi. Makanya kemarin kita ke sana bersama anggota PWI. Alhamdulillah ternyata mereka juga solid ya, kompak untuk mengadakan ziarah, mengikuti ziarah ke makam di TPU Nusa Herang, makamnya Pak Budi Soekarno ya. Setelah itu ya kita biasa rangkaiannya murak tumpeng. Kalau murak tumpeng itu udah rutin tahunan lah sebagai apa namanya simbol ya, biasanya simbol. Dan tadi kita melakukan kegiatan donor darah. Donor darah bertempat di Sekretariat PWI di Jalan R.E. Marta Dinata Ancaran. Alhamdulillah antusias masyarakat cukup tinggi juga. Ada sekitar 60 warga yang mengikuti donor darah. Tapi emang kan yang daftar itu ya 60-an. Dan ternyata emang kalau donor kan itu harus ada beberapa kriteria ya. Jadi maksudnya diperiksa kesehatannya. Kalau yang HB-nya rendah, yang dia punya darah tinggi ternyata kan nggak boleh. Dari 60-an itu ada sekitar 30 yang bisa diambil darahnya untuk didonorkan. Berarti tadi ada 30 labu yang bisa diambil PMI ya. Rasanya belum terlambat ya kalau kita ucapin selamat Hari Pers Nasional kepada Bu Nunung, Teh Nunung. Semoga Pers Kuningan khususnya tambah sehat, tambah itu ya Bu ya. Betul. Ucapannya tambah dekat dengan masyarakat nah lah. Itu. Ucapannya berarti untuk seluruh jurnalis ya. Untuk seluruh jurnalis khususnya yang di Kuningan mungkin ya Bang ya. Iya. Kalau berbicara kuantitas ada berapa orang sekarang yang tergabung dalam PWI Kuningan? Kalau kuantitas berarti yang tergabung itu ada 43 anggota PWI. Iya. Itu yang tercatat. Yang tercatat. Dan yang tidak tercatat juga banyak ya. Kalau organisasi di Kuningan sendiri kan bukan hanya PWI ya. Ada lagi? Ada lagi. Cuman kalau PWI itu salah satu organisasi yang bisa dikatakan tertua. Dan itu sudah terdaftar secara resmi di Dewan Pers. Kemenkumhamnya sudah ada. Ya PWI sendiri kan berbarengan dengan HPN. Berarti hari jadi PWI ini
Di tahun ini hari jadinya yang ke-75. Wow, berarti 9 Februari 1946 ya. Nah, betul. Setahun setelah Hari kemerdekaan. Nah, Iya. Kalau nggak ada pandemi, PWI itu biasa ngadain jalan santai ya, Bu ya? Nah, betul. Biasa. Nah, karena pandemi kemarin tahun 2020 kita di cancel. Jadi nggak ada kegiatan jalan sehat. Jalan sehat yang pertama itu tahun 2015 kalau nggak salah. Ya, 2015, dan antusias masyarakat alhamdulillah sangat banyak sekali. Iya. Ada sedikit yang ini Bu, ingin bertanya tentang profil. Tadi kan kita ngomongin profil sedikit aja Bu ya. Betul Bu ya, Ibu adalah Teh Nunung ini adalah ketua PWI wanita pertama di Kuningan. Betul. Dari seumur-umur di Kuningan, dari mulai tahun 80 tadi. Iya, betul. Ketua PWI-nya laki semua. Laki-laki semua, jagoan semua. Berarti yang keberapa nih Teh Nunung ketua PWI di Kuningan? Yang ke-7 kalau nggak salah ya. 7 ya. Ke-7, betul ke-7. Karena satu periode ketua PWI itu adalah 3 tahun ya Bu ya. Nah, dulu waktu pertama itu 5 tahun. Oh. 5 tahun, cuman kalau nggak salah di tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu ada perubahan ADART. Iya. Jadi 3 tahun sekali harus ada pergantian. Oke. Jadi saya mungkin salah satu ketua PWI perempuan, Sri Kandinya PWI mungkin ya. Berat ngalem sendiri ya. Berat nggak sih Bu di seorang wanita di tengah-tengah dominasi laki-laki gitu? Apa suka dukanya Bu? Iya, betul sekali suka dukanya. Kalau berbicara dari jurnalis sendiri ya, saya kan tahun 1999 pertama jadi jurnalis itu. Ini berarti malang melintang ya? Baru ya. udah lama malang melintang. Baru dari tahun 1999. Ya. Karena mungkin dari awal banyak suka dan dukanya. Sukanya kita ini kan tidak terikat ya, tidak terikat dari jam kantor, meskipun emang kita dikejar deadline. Jadi asiknya itu kita di lapangan banyak silaturahmi, kenal banyak orang, itu yang membuat saya enjoy ya. Ternyata asik ya jadi wartawan, kesini kenal, kesana kenal gitu kan, dengan orang pinggiran kenal, dengan pejabat kenal gitu, asik gitu kan. Basicnya Teh Nunung dulu itu dari emang senang nulis atau digebrus secara dipaksa gitu ya. Keadaan kayaknya ya. Ya awalnya sih emang cita-cita tuh waktu SMA ya. Ketika melihat reporter TV dia meliput di luar negeri gitu, itu tertarik. Asik banget kayaknya jadi reporter ya, bisa jalan-jalan, bisa ini itu. Jadi ada keinginan seperti itu. Cuman keinginannya tidak tersampai. Ingin jadi reporter TV, tapi jadi wartawan, jurnalis koran, ya nggak apa-apa sih. Gitu. Awalnya dari sana. Oh, berarti keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri sih. Dan di tahun 99 mengawali di media apa dulu Teh? Tahun 99 di Harian Umum Mitra Dialog. Wah. Grup Pikiran Rakyat. Waktu itu Mitra Dialog oplahnya lagi banyak-banyak gitu. Dia salah satu koran yang bisa dikatakan favorit di wilayah 3 Cirebon waktu itu. Dan saya emang cukup bangga di Harian Umum Mitra Dialog waktu tahun 1999. Lalu saya sampai tahun 2010. Sebentar, di Mitra Dialog Teh ngisi di apa Teh? Di rubrik atau kolom apa? Waktu dulu kita ada job ya, di rolling. Misalnya 6 bulan sekali di kriminal, setelah itu rolling lagi di pemerintahan, rolling lagi di legislatif, rolling lagi di ekonomi, gitu terus aja setiap 6 bulan sekali di rolling seperti itu. Masih ingat nggak berita pertama kali yang berhasil didapatkan? Terus naik tuh apa? Jadi ini ada seru. Kisah, benar ada kisah yang seru ini. Ya gimana? Waktu saya pertama jadi jurnalis, saya pernah dikerjain salah seorang kapolsek deh, nggak disebutkan deh namanya, masih ingat sampai sekarang. Jadi tanya gini,
ada kalau nggak salah itu ada pembunuhan ya. Saya konfirmasi ke Polsek, Pak izin mau ke Kapolsek, tunggu di sini katanya. Ya udah, saya nunggu itu hampir 1 jam kalau nggak salah ya nunggu. Aduh, ini Kapolseknya mana, lama-lama banget gitu ya, kata saya, ini datanya belum dapat. Nongol lagi, mau ke siapa kamu? Mau ke Kapolsek Pak, sini masuk. Loh, Bapak ya? Iya saya ini Kapolsek katanya. Aduh Pak, kok saya dikerjain. Jadi yang bilang tunggu Kapolseknya nggak ada tuh ya dia yang ngomong gitu kan. Aduh, kata saya, ya udahlah. Akhirnya dapat itu dari suka dukanya ketika kita mengejar sebuah berita, ternyata ya tidak tidak semudah itu. Kita harus menunggu, kita harus mencari data yang akurat gitu. Berarti mental seorang wartawan tuh emang harus teruji deh, harus tahan ya. Harus tahan banting kali ya. Harus tahan banting. Dan Teteh mengalami itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya, enggak bertahun-tahun sih. Kita kan akhirnya beradaptasi ya. Gimana caranya nih supaya aku juga dapat data nih. Bagaimana caranya supaya aku juga bisa dapat info dari Bapak ini gitu kan. Kita mempunyai cara-cara yang cantik, yang lebih beretika mungkin ya. Iya, betul. Langsung dari sumber yang terpercaya ya. Oke. Tadi kan pengalamannya karena disuruh nunggu, karena belum tahu wajahnya gitu kan. Nah, ke depannya berarti kan banyak juga narasumber yang belum tahu wajahnya. Mengalami hal tersebut berulang-ulang nggak? Saya 2 kali loh seperti itu. Pertama di Kapolsek, saya juga ke Kejaksaan. Itu masih tahun 1999, karena ya paling baru 1 bulanan deh, 1 bulan 2 bulan. Waktu dulu kan belum ada zaman digital seperti banyaknya handphone, WA. Kalau sekarang kan enak ya wartawan sekarang. Minta nomor Pak Anu dong, minta nomor ini dong. Dia kan udah kenal. Kalau sekarang Bapak ini misalnya kepala siapa tuh, ada fotonya ya. Kalau dulu kan kita blank, nggak punya HP dulu kan, dikerjain orang itu dengan mudahnya. Bahkan saya juga di Kejaksaan sempat dikasih intel kalau nggak salah ya, sama seperti kejadian ke Kapolsek. Pak mau kasih intel, ya udah kamu tunggu aja di sini katanya. Padahal dia juga yang ngomong, aduh kata saya itu kan. Ya itu suka dukanya emang waktu jurnalis dulu kayaknya lebih tantangannya lebih lebih berat. Jadi ujian nyali kita juga di sana lebih teruji gitu ketimbang punten ya. Teman-teman sekarang kan dengan digital, dengan mudahnya gitu, bahkan dimanjakan. Betul. Dimanjakan dengan. Tapi berita yang didapatkan sama Teh Nunung kan benar-benar eksklusif ya, jadi langsung sama narasumbernya, langsung dihimpun beritanya gitu kan. Betul, eksklusif waktu itu. Dan kalau lebih ini lebih mendasar biar masyarakat atau Mania Mega Suara juga memahami nih pengertian jurnalisme dan wartawan itu apa Teh? Silakan. Itu sebenarnya sama ya. Sama. Jurnalis, pers, wartawan ya fungsinya mencari berita, jurnalis. Jadi seorang yang ada juga gini, jurnalis, pers, wartawan, kulit tinta. Ya itu sebenarnya sama aja. Nah, yang membedakan kan mungkin jurnalis itu yang berkode etik jurnalistik. Nah itu kode, kan kita juga punya kode etiknya ya. Kode etik jurnalistik kita harus sesuai dengan Undang-Undang PES tahun 1990. Berarti wartawan belum tentu jurnalis, karena dia tidak bisa menulis dengan kode etik jurnalis gitu. Nah bisa menyampaikan berita sampai, tapi ada tetap ada kode etiknya. Kode etik jurnalistiknya gitu. Kalau jurnalis berarti kan orangnya. Jurnalis orangnya. Kalau jurnalistik karyanya. Iya, karya jurnalistik itu. Jurnalistik itu berarti karya seorang jurnalis. Makanya ada sekolah jurnalistik itu mungkin karena untuk menyiapkan itu ya. Karya-karya jurnalis. Kalau orangnya kan berarti disebutnya jurnalis, wartawan. Karyanya itu disebut jurnalistik. Oke. Jadi Mania Mega Suara berarti tidak sembarangan ya untuk menjadi seorang
jurnalis itu ya Teh? Iya betul. Ada kita kan jurnalis juga kita diikat, ada yang tadi saya sebutkan ya, kode etik jurnalistiknya, dan punten ketika ada wartawan, saya emang lebih asiknya menyebut jurnalis ya. Karena kenapa? Banyak oknum wartawan, oknum wartawan yang mungkin dia merasa so wartawan, ketika datang dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, tidak memberikan kesempatan narasumber untuk menjelaskan, itu sebenarnya udah menyalahi kode etik gitu. Karena seorang wartawan juga kan ada batasannya. Seorang wartawan ya bukan seorang intel. Kalau kita bertanya bertubi-tubi sampai mendetil sampai kemana kan itu intel ya. Ya wartawan dibatasi, tidak boleh sampai ke arah sana. Ketika kita konfirmasi dia menjawab, ya udah, kita sampai di sana berarti punya datanya. Dan ketika si narasumber tidak mau menjawab juga nggak apa-apa ya Teh? Ya nggak apa-apa, hak dia. Dan sebenarnya ketika si narasumber, Pak, saya no komen, jangan ke saya, itu juga udah jadi berita. Ketika dikonfirmasi si narasumber ya tidak mau menjawab, udah itu juga bisa sebenarnya. Karena yang penting kita udah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ini kode etiknya itu ya. Yang banyak orang nggak tahu ya kode etiknya berarti ini. Batasan-batasan pertanyaan yang boleh dan tidak boleh dipertanyakan juga Betul. Biasanya melebar gitu kan, nggak cuma ke satu fokusnya aja. Gitu. Semakin seru yuk nih kita ngobrol, mungkin kita ke jeda dulu yuk ya. Boleh. Nanti Rio mau tanya nih, zaman sekarang kan ada istilah netizen sama koresponden. Nah, itu beda nggak sih koresponden sama wartawan? Nanti kita bakal ngobrol. Sekarang hasanah per jurnalisme makin marak dengan online kan ya? Betul. Sesuai dengan nama saya, Khazanah ya. Hasanah. Iya betul. Nanti kita ngobrol lagi pada Mega Suara, tetap di Badami bersama Desa. Untuk yang sekarang barusan bergabung di Badami bersama Desa Membangun Indonesia, malam hari ini kita punya tema jurnalis harus dekat dengan masyarakat, dan bersama kita ada Ketua PWI Kabupaten Kuningan, Teh Nunung Hasanah. Teh Nunung, ada salam juga nih dari anak-anak Bukusam, Barudak Kuningan suka membaca. Terus ada juga Kang Ega, pendamping desa juga hadir, Kang Aris juga pendamping desa hadir. Halo, Kang Terus Aris. juga ada Kang Aris Baya, yang tadi katanya saya juga pernah di jurnalis di Karawang katanya. Kang Aris ya? Kang Aris Baya. Aris Baya, iya. Salam katanya buat Teteh. Ya, salam juga Kang Aris Baya, apa kabarnya? Dilanjut, yuk. Tadi kamu pertanyaan apa yuk ke Teh penasaran sama istilah koresponden sama netizen gitu kan. Katanya kan sekarang warga juga bisa menyampaikan kabar secara langsung. Nah, itu kalau seperti itu melalui saringan dulu nggak sih dari pihak jurnalis atau wartawannya? Terus bagaimana batasan-batasan informasi yang bisa naik dan tidak gitu? Betul. Kalau istilah koresponden itu kan istilah untuk secara dia formal bekerja di sebuah media ya. Biasanya ada tahapannya. Kalau misalnya lagi training, ya udah kamu training dulu jadi koresponden gitu kan. Jadi tetap itu ada penyaringan. Koresponden itu ini langkah pertama jurnalis gabung di sebuah media yang media yang dia bekerja gitu. Kalau misalnya di pengalaman saya ini Maya, ketika di koran Harian Umum Mitra Dialog pertama masuk, yaitu disebut istilahnya koresponden. Koresponden ini ya sambil kita belajar menulis berita seperti apa, nanti kita dibimbing oleh redaktur, ada pembimbingnya kan, redaktur itu yang mengedit berita. Jadi ketika kita belajar berita masuk ke redaksi ini nggak langsung ditayangkan, disaring dulu sama redaktur. Dari mulai EYD-nya, ejaan yang disempurnakan sesuai kaidah bahasa Indonesianya. Kalau misalnya dia ada yang janggal, si redaktur itu nanya lagi ke koresponden. Ini kalimat ini maksudnya apa gitu kan, dijelaskan, diberi pengertian. Itu biasanya koresponden yang saya waktu jadi koresponden sekitar setahun ya.
koresponden BHU-nya. Jadi dari sisi honornya juga itu honor per berita berarti waktu dulu ya, koresponden. Bukan honor per kata-kata ya? Oh, asik banget itu ya. Nanti kita bahas honor ya. Lanjut ya, berarti koresponden. Nah, langkah awal itu adalah koresponden dulu, Ya. belajar menulis, yang dan benar. waktu kan gini koresponden biasanya waktu saya nih belum dimasukkan ke box kan, di sana ada susunan redaksi ya di koran itu, susunan redaksi siapa ini, saya kapan masuk box gitu kan, nama saya gitu kan dinanti itu. Nah setelah dinyatakan lulus lah, kamu udah bisa, kamu meningkat sekarang menjadi wartawan gitu. Loh emang beda Pak wartawan sama koresponden itu. Nah ketika wartawan mungkin kita bisa ada masuk di boxnya, di boxnya. Terus biasanya koresponden juga untuk kelas nasional, misalnya untuk koran-koran nasional, koresponden itu sama sih sebenarnya dengan wartawan, cuman dia ditugaskannya di daerah, misalnya Kompas atau Republika atau apa. Ada yang bilang koresponden wilayah 3 Cirebon. Sebenarnya hampir sama sih, koresponden ya wartawan. Cuman bedanya kalau netizen itu kan langsung dari masyarakat ya. Nah beda, kalau netizen bukan berarti karya jurnalistik. Biasanya kan ada kolom netizen. Kalau ini mah suara pembaca mungkin ya, atau surat pembaca lah. Kalau di koran mah kayak di di media juga suka ada kan netizen itu. Karya netizen itu bukan karya jurnalistik. Jadi itu dari suara-suara masyarakat sebenarnya. Nah ini ada yang nanya nih Teh dari Kang Ega nih. Iya. Apakah peran pers sebagai pilar keempat di negeri ini masih relevan saat ini? Harusnya sangat relevan ya. Ya emang itu kan pers ini pilar keempat pemerintahan setelah eksekutif, yudikatif, legislatif itu pers ya. Jadi sebagai salah satu bentuk pilar yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, sebagai sosial kontrol kepada pemerintah. Nah itu tadi di sini dengan tema jurnalis harus lebih dekat dengan masyarakat. Selama ini apa sih yang menjadi permasalahan di masyarakat gitu kan? Masyarakat ini kondisinya sedang apa? Misalnya sekarang di tengah pandemi, banyak pelaku usaha yang terpuruk ya. Iya, betul. Yang terpuruk, yang misalnya dari dunia pariwisata, dunia pelaku usaha, ekonomi kreatif juga kan banyak yang sekarang gulung tikar mungkin ya, akibat pandemi. Nah, jurnalis yang cerdas, jurnalis yang profesional dia harus sebenarnya membaca peluang. Waduh, ini masyarakat loh sedang seperti ini gitu. Kita harus lebih dekat dengan masyarakat. Kenapa penyebabnya? Coba kita angkat. Coba kita menjadi fasilitas kepada pemerintah. Pemerintah ini loh masyarakatnya kondisi lagi seperti ini. IKM-nya lagi terpuruk, ekonominya lagi nggak stabil. Yo pemerintah ada program apa untuk masyarakat? Nah itu sebagai jembatan sebenarnya. Itu dikatakan sebagai pilar keempat itu harus menjadi penghubung permasalahan masyarakat dengan pemerintah gitu. Harusnya berarti emang terus relevan Teh ya di zaman sekarang atau segala zaman pun relevan. Pers itu emang adalah jembatan masyarakat. Meskipun emang jurnalis juga media ikut terdampak dari pandemi ini kan, terutama media cetak ya. Dengan bukan hanya IKM, tapi media cetak juga ikut terdampak akibat pandemi ini. Tapi ya itu tadi kita kembali, kalau misalnya kitanya profesional, ya tetap sih harus kita ada melihat masyarakat juga gitu. Ini agak sedikit ini Teh, mungkin dikatakan real kenyataan di lapangan ada masalah seperti ini dan mungkin agak sedikit sensitif ya Teh ya.
Saya sebutkan aja oknum wartawan teh ya. Nah, banyak dari desa-desa yang mengeluh katanya datang rombongan satu mobil berudul mengaku-ngaku wartawan. Sekali lagi saya omongkan mengaku-ngaku wartawan yang akhirnya mengintimidasi aparat desa atau kepala desa, yang membuat citra wartawan di mata perangkat desa jadi kurang bagus. Jadi mun aya wartawan teh, nyerang muni teh. Gitu, muni, ya. Ada muni tarik selimut aja. Sampai segitunya saya pikir ini harus ada pencerahan dari Teteh nih sebagai ketua PWI. Bagaimana sih kode etiknya dan bagaimana masyarakat harus bersikap ketika menghadapi yang seperti itu Teh? Ya, seiring kebebasan pers ya, kebebasan pers terus terang aja emang begitu mudahnya menjadi seorang, saya katakan jurnalis apa wartawannya? Seorang wartawan. Karena kan tadi bilangnya oknum wartawannya. Kenapa saya katakan begitu mudahnya? Toh dia kalau misalnya tidak memahami kode etik jurnalistik sesuai undang-undang pers, ya dia menganggap pers ini sebagai sebuah peluang yang bagi mereka empuk dalam artian punten, saya juga bukan berarti ininya ke PES. Banyak keluhan juga yang masuk ke PWI. Betul. Ketika dia dengan tadi dikatakan gerombolan, beraninya gerombolan 5 satu mobil. Ya secara psikolog seorang kepala desa ketika didatangi yang jangkung badak gitu ya. Kalau didatangi saya kayaknya kepala desanya senyum-senyum ya. Santai ya. Toh ini secara psikologis juga ya, saya tidak menyalahkan kepala desa yang takut karena secara psikologis ketika didatangi, katakan bukan wartawan aja, misalnya dia orang siapalah, ketika mau nagih hutang misalnya, gerombolan 5, atuh pasti takut, dia juga sembunyi aja lah, apalagi mungkin dia identik dia memakai baju wartawan. Nah sebenarnya kalau dia beretika, dia punya perilaku yang sopan, kedatangan meskipun 5-10 wartawan nggak bakalan takut. Kenapa? Karena mungkin dari sisi pertanyaan juga enak. Dia wartawan bertanya, si narasumber menjawab, udah, penjelasannya seperti itu. Tapi ketika pertanyaan yang bertubi-tubi, pertanyaannya sampai yang nggak patut dipertanyakan, misalnya terus ngorek sampai ini, ya itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan dalam kode etik jurnalistik, tetap ada batasannya. Ketika si narasumber bilang off the record, nah itu kan bahasa off the record ini Anda boleh tahu, tapi tidak boleh dipublikasikan. Nah ini sebenarnya hak narasumber. Ketika narasumber bilang off the record, kita harus bisa menjaga kerahasiaan itu. Itu ada batasannya. Jadi bilang off the record, malah wah ya halus ya off the record malah dia. Dia kan udah ketika ini apa yang harus dilakukan oleh perangkat desa ketika menghadapi oknum wartawan seperti itu? Nanya apa dulu nih Teh, atau harus bersikap apa nih perangkat desa? Apa namanya? Nanya kartu pers kah? Boleh? Iya, dia kan ngaku wartawan, berarti dia bekerja di sebuah media ya. Tinggal tanya aja, medianya dari mana gitu kan? Kalau disebutin medianya ini, medianya ini kan gampang. Coba tiasa ningali kartu pesnya gitu. Wah, tuh percaya ke Abri Bapak mah jangan seperti kira ya Teh. Kita simulasi. Bapak mah tuh percaya tah kartuna terus kumaha Teh montos gitu. Ternyata ada kartunya. Nah, ada kartunya. Ternyata ada kartunya ya. Kartu pes ini bukan kartu PWI ya, beda ya. Iya. Mana lihat medianya? Oh, mangga. Ya udah, Bapak mau nanya apa gitu kan? Nanya apa namanya? Dede katanya dana desa nih, katanya di desa ini ada penyelewengan sepertinya. Gimana kalau gitu? Saya ibaratnya oknum wartawan. Pantas deh. Ini yang dihadapi oleh masyarakat yang real di lapangan seperti. Jangan-jangan Bang Abdi pernah berhadapan sama mereka ya? Ibaratnya. Ibarat. Biar
Pencerahan, ada pencerahan teh gimana? Ya kalau dana desa itu kan betul ada dana desa ya. Ya jelaskan aja sama Pak Kepala Desa misalnya. Dana desa ini. Loh, penyelewengannya kalau dia nanya penyelewengan kalau si Kepala Desa itu tidak merasa menyelewengkan gitu. Kita jelaskan aja. Ini buktinya nggak ada penyelewengan. Ini udah apa namanya dialokasikan untuk A, B, C, D gitu. Nggak usah merasa takut kalau toh dia tidak merasa menyelewengkan kan. Oh, terus wah ini selanjutnya si oknum itu mengintimidasi atau menanya-nanya seperti yang tadi Teteh bilang. Lebih seperti intel lah gitu. Gimana yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kalau lebih ini ke intel kan sebenarnya itu bukan pertanyaan seorang wartawan ya, seorang jurnalis. Ketika dia udah dijelaskan, oh ya udah gitu, nerima. Toh ini kan sebagai untuk sebuah pemberitaan. Tapi kalau sampai ini ya si Kepala Desa juga ya harus berani dong gitu. Harus berani juga. Ini berarti harus berani ya, Teh ya. Harus berani. Pertama berarti Kepala Desa itu atau perangkat desa itu harus menanyakan identitas yang jelas. Ya, betul. Menanyakan identitas yang jelas, hadapi dengan tenang. Nah, jelaskan. Dan ketika si narasumber atau Kepala Desa tidak mau menjelaskan, bilang aja apa, Teh? Kalau tidak mau berkepanjangan, tidak mau ngasih. Siapanya berarti? Si narasumber atau si Kepala Desanya. Tidak mau ngasih penjelasan. Ya kalau enggak mau ngasih penjelasan, kalau si wartawan itu benar-benar wartawan ya salah juga. Kepala Desa harus tetap ngasih penjelasan. Harus tetap ngasih penjelasan, iya. Cuman kan Kepala Desa juga ketika didatangi oknum yang banyak ke wartawan, ya kalau misalnya enggak merasa bersalah, kalau Kepala Desa itu takut, toh kan ada aparat yang lain, kasih pemerintahan atau siapalah, ya. Toh dirundingkan gitulah, ngariyung istilahnya, pertanyaannya seperti apa atau apa. Nah ini kan yang takutnya punten ini dalam hal pemerasan mungkin ya. Saya juga ini menegaskan ketika punten ini sebelum ke pemerasan, ketika ada oknum wartawan yang mengaku anggota PWI, dia datang ke sebuah desa atau ke sekolah. Saya harap si sekolah tersebut atau si desa itu jangan menanyakan Bapak dari PWI ya. Gitu. Kalau ketika ditanya Bapak dari PWI, ya dia pasti menjawab, oh iya saya dari PWI ya. Udah jelas kan dia pasti mengaku seperti itu. Karena punten banyak juga wartawan yang mengaku wartawan, ketika ditanya dia PWI dengan bangganya pasti akan menjawab, oh iya saya dari PWI. Gitu. Padahal jangan gitu, Bapak dari mana? Nah kalau dia ngaku anggota PWI, punten, jangan nanyanya Bapak di PWI-nya, ya pasti jawabnya iya. Tapi Bapak dari mana? Misalnya dari PWI, oh coba lihat kartu PWI-nya ada enggak? Tinggal dilihatin. Kalau dia enggak bisa memperlihatkan kartu PWI kan biru ya, ya berarti dia bukan anggota PWI gitu. Nah itu harus lebih berhati-hati juga gitu ya. Nah berarti Teh di Kuningan sendiri gitu ya kan tadi ada oknum wartawan banyak sekali gitu ya. Nah sebenarnya siapa sih yang paling berhak untuk mencari berita gitu ya? Apakah harus semua wartawan atau calon wartawan itu harus ikutan dulu PWI atau harus lulus uji kompetensi PWI dulu baru bisa menyebar nyari informasi atau seperti apa nih biar ada batasan, ada mau bener mana? Misalnya top maksudnya yang benar mana, yang legal mana, yang bodong mana gitu lah. Gitulah. Bodongnya kayak itu aja. Motor bodong. Jadi biar masyarakat juga lebih cerdas juga. Terus kita bisa menyetop nih ada oknum-oknum. Memang di luar sana pasti banyak oknum yang mencari keuntungan sendiri gitu ya. Biar kita bisa menyetop itu. Kalau berbicara kartu, apa nih? Bikinlah kartu yang eksklusif yang tidak bisa dipalsukan sepertinya ya. Iya betul. Nah itu gimana tuh? Apakah setiap tahun ada tuh PWI menyeleksi wartawan-wartawan di luar sana, merangkul mereka seperti apa? Nah itu kan kembali ke Dewan Pers ya. Dewan Pers sebenarnya dengan banyaknya tadi pasca kebebasan pers, orang-orang banyak yang tertarik ke dunia pers. Kebebasan pers dia mungkin menganggapnya bebas ya, tapi kan yang namanya bebas ini tetap ada batasannya, ada kode etiknya tadi dikembalikan. Dewan Pers sendiri sudah mengeluarkan ada aturan.
aturan organisasi yang terdaftar juga di Dewan Pers ini tidak semua organisasi yang ada termasuk di Kabupaten Kuningan ini terdaftar di Dewan Pers. Oke. Kalau PWI kan, nah itu salah satunya PWI. PWI sudah terdaftar di Dewan Pers karena emang usianya udah 75 tahun. Salah satu langkah lagi Dewan Pers itu dengan mengeluarkan kewajiban UKW. UKW ini uji kompetensi wartawan, di mana munculnya banyak wartawan ketika misalnya medianya juga ini dituntut untuk memiliki wartawan yang ber-UKW. Makanya Dewan Pers memerintahkan terutama ke semua organisasi yang ada, organisasi wartawan dan ke perusahaan medianya, sok lakukan UKW, uji kompetensi wartawan. Yang mengaku wartawan, sok berani nggak UKW gitu kan? Seperti saya sendiri, UKW pertama itu tahun 2012 ya. Itu dibiayai oleh perusahaan atau sendiri teh? Nah kalau UKW sendiri. Sendiri ya? Ya sendiri. Makanya jarang yang mengikuti itu karena bayar Tapi sendiri. biasanya kalau yang mengadakan ini kita ada subsidi. Subsidi misalnya dari kitanya 50%, dari pihak sponsor 50%. Ada subsidi ya. Lanjut teh. Terus? Berarti tanyain dulu UKW-nya ya. KW itu apa teh? Uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan. Tidak semua wartawan lulus OKW. Tidak semua wartawan yang mengikuti uji kompetensi itu bisa lulus. Saya aja nih, waktu angkatan saya, kalau enggak salah ada 30 yang mengikuti UKW, hanya 20 yang lulus. Ya, sebagiannya berarti kan. Kenapa ya? Karena UKW ini sebenarnya kalau bagi mereka yang udah terbiasa nulis, yang udah terbiasa bekerja sebagai jurnalis, sangat mudah mengikuti UKW ini. Bagaimana cara menulis berita yang baik, sesuai, akan ada kaidah-kaidah jurnalistiknya, sesuai syarat-syarat berita jurnalisnya di sana. Bagaimana etika mewawancara, bagaimana doorstop gitu kan, ketika ada kejadian seperti apa kita mewawancara eksklusif, misalnya gubernur atau siapa. Itu sebenarnya bagi yang biasa melaksanakan itu ya pekerjaan sehari-hari gitu, pasti akan lulus. Tapi punten, bagi mereka yang tidak terbiasa dengan pekerjaan yang tadi sesuai kaidah, itu emang takut. Sama sing terlulus, tuh gitu. Nah, sing terlulus, terutama mungkin dari sesi wawancara, dari sesi yang tadi ketika harus menghubungi narasumber secara ngedadak ya. Itu mungkin. Berarti yang bisa membedakan antara yang benar-benar jurnalis dan yang bodong itu diantaranya itu ya. Punya kelulusan OKW. Punya OKW. Terus terdaftar di organisasi kewartawanan yang betul. Yang jelas ya. Nah, nanti di sesi berikutnya Teh Nunung saya mau tanya, bagaimana peran PWI untuk mengontrol wartawan-wartawan yang dalam tanda kutip bodong itu teh? Ya, perlu dijawab sekarang, nanti biar ngaregregen masyarakat atau yang selama ini merasa image-nya wartawan teh kieu. Ada loh sikap dari PWI yang membuat menertibkan mereka dan masyarakat jadi adem dan tenang. Dan ini salah satu tantangan yang berat juga. Silakan teh. Sambil ngopi dulu teh dari mugnya dari Badami dengan dari teh hangat. Madrasah Aliyah Pembangunan yang buat ini teh. Madrasah Aliyah Pembangunan Mandirancan. Kalau support acara kita, terima kasih banyak. Nanti juga ada respon dari beberapa pendengar yang bakal kita bacain setelah jeda komersial break. Tetap di Badami bersama Desa. Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Kita masih ngomongin soal wartawan ya di Kabupaten Kuningan dengan tema wartawan harus lebih dekat dengan masyarakatnya, jurnalis harus lebih dekat dengan masyarakat. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya, dia mau bacain dulu respon dari pendengar nih Teh Nunung, boleh ya sebentar ya. Oke, selamat malam. Ini untuk Rai Gilang dari Buku Sam nih, berinteraksi lewat WhatsApp. Katanya nih, perihal jurnalistik kami kira perlu penyadartahuan terhadap masyarakat. Nah, kami dari Fukusam sudah memulai pembelajaran menulis dan sampai sesi 6 masih di sesi jurnalistik.
Jika berkenan, Teteh siap nggak jadi mentor sebagai penutup sesi jurnalistik? Acaranya gratis untuk umum setiap hari Minggu jam 2 siang di TBM Gandok Mahardika Kertawangunan. Oh, mantap iya. Oh iya. Gini. TBM Gandok Mahardika ya, saya pernah nulis tuh. Pernah nulis juga? Wah. Pernah memberitakan. Gimana dok, katanya siap apa enggak jadi mentor sebagai penutup sesi jurnalistik? Oh siap deh. Siap ya? Siap, oke. Nah ini harus didengar nih oleh Kang Ilham nih. Teh Nunung sudah siap nih. Jadi Boleh. tinggal surat resmi ke PWI Teh. Nah, Ya. layangkan aja surat resminya ke PWI. Acaranya kapan? Ditujukan aja langsung ke Ketua PWI Kuningan. Oke. Mangga. Alhamdulillah Kalau berarti. butuh nomor kontak saya silahkan. Boleh, nanti Asal jangan dikasih tahu di belakang ya. Asal jangan diwawar ke yang lain lagi ya. Oke, udah direspon ya. Terima kasih untuk Kang Rai Gilang sudah Oh, Rai Gilang ya. respon. Rai Gilang. Ya. Alhamdulillah berarti PWI membuka diri Teh ya untuk pencerahan Ya, membuka. masyarakat, jurnalis dan Betul, salah betul. satu peran untuk lebih dekat itu ya. mungkin seperti itu Teh. Nah, kita kan temanya lebih dekat dengan masyarakat ya. Kalau Iya. menolak berarti jauh dong. Semakin lama ternyata obrolan kita semakin mencair Teh. Saya pertama punya image wah akan tegang gitu, tapi ternyata Teh Nunung Asik asik, ya. santai, santai dan pertanyaan apapun asik dijawab. Melanjutkan tadi Teh obrolan kita bahwa bagaimana sih peran PWI dalam hal ini untuk menertibkan oknum-oknum wartawan, biar desa-desa atau biar masyarakat merasa tenang dengan ulah oknum wartawan tersebut. Iya. Gimana? Ya kalau sebuah organisasi kan punten ya, bukan hanya organisasi wartawan, organisasi yang lain juga itu kan Ya. terdiri dari banyak anggota. Iya. Yang namanya banyak anggota berbeda juga karakternya. Setiap orang mempunyai dan membawa karakter tersendiri ya. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengenal karakter seseorang tersebut. Dan khusus di wartawan juga, PWI utamanya kita juga punya program peningkatan kapasitas wartawan. Iya. Jadi khusus untuk anggota PWI kita butuh adanya peningkatan kapasitas. Iya. Karena kenapa? Wartawan itu ketika tidak ada peningkatan kapasitas ya ilmunya itu saja. Setuju. Sementara di luar sana dengan era digital yang begitu dahsyatnya sehingga banyak yang orang terlena, Betul. orang yang merasa terjebak dengan dahsyatnya digital, ya kita juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Kalau toh kita hanya diam saja, wartawan kita mungkin akan seperti dulu. Jadi maksudnya jalannya ya itu saja. Sementara era digital semakin semakin kompetitifnya, kita juga harus berani lari. Peningkatan kapasitas di sini yaitu tadi salah satunya untuk memberikan pencerahan kepada anggota PWI. Salah satunya itu memberikan pemahaman kepada wartawan, mengingatkan wartawan yang biasa terlena misalnya ya, yang sehari-hari ngurusin berita, terjebak dengan rutinitas kewajiban menyetor berita, terkejar deadline ya. Nah kita diingatkan, jadi memberikan memutar balik lah, nih kode etik jurnalistik kan seperti ini, ilmu-ilmu yang lainnya seperti ini. Dan peningkatan kapasitas di sini mereka juga harus berani beradaptasi dengan digital. Sekarang kan era digital ya. Iya. Media cetak bahkan sudah mulai banyak yang berguguran. Beralih ke media online. Iya. Nah di media online sendiri ternyata berbeda dengan media cetak. Ketika kita ada undang-undang hanya di kode etik jurnalistik yang toh pada pemberitaan, tapi ketika lari ke online kita juga ada undang-undang baru, undang-undang ITE-nya itu. Nah itu makanya kita berikan kepada kapasitas anggota PWI, hati-hati loh, kita bukan hanya
pada pemberitaan saja, tapi kita ada undang-undang ITE-nya supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak nanti ada narasumber yang merasa tersudut, kita dilaporkan, kita yang jadi kalah, kita kalah. Artinya berarti dalam tataran peningkatan kapasitas PBI selalu ya membuat acara dan meningkatkan kapasitas anggota PBI. Nah, dari sisi yang tadi pengontrol, ada nggak tugas PBI untuk ngontrol oknum-oknumnya? Ada nggak? Oknum berarti di internal PBI ya? Iya. Ada ya? Iya, jadi kita tetap punya organ pengawas kah atau apa namanya di struktur? Ada Dewan Penasehat ya. Kalau di daerah sendiri emang nggak ada. Kita langsung ke Jawa Barat ya. Jadi secara hierarki kita langsung ke Jawa Barat. Ya, si pengurus PWI-nya sendiri yang harus terus mengawasi anggota-anggotanya. Anggota-anggota itunya, misalnya kualitasnya seperti apa ya kita bina, etikanya seperti apa ya kita tegurnya juga kita dengan, kalau di dunia wartawan kayaknya punya cara tersendiri ya. Jadi kita tidak bisa langsung, kamu kayak gini ya, nggak bisa. Sebenarnya kenapa? Punten ya, karena wartawan sendiri emang ada ego. Ego, gue wartawan loh gitu kan, punten ya. Makanya kita ketika pendekatannya juga, toh harus hati-hati. Kita ajak ngobrol, gimana sih cara kita masuk ke hatinya supaya dia juga mau. Dan ketika mengingatkannya itu juga akan enak gitu. Nggak bisa kita langsung, lu kayak gini salah tahu, udah lu keluar aja dari PWI misalnya, nggak bisa kayak gitu ya. Kita juga perlu ada pendekatan secara emosional, bagaimana psikolog mereka juga harus tetap dijaga gitu. Oke, buat teman-teman yang lagi denger nih, barangkali ada minat juga untuk menjadi jurnalis gitu ya, atau wartawan. Selain PWI, mereka bisa bergabung sama wadah apa lagi nih yang legal untuk jurnalistik nih Teh? Nah, kalau secara di Dewan Pers ya, itu kan ada 7 organisasi yang diakui Dewan Pers ya. Itu yang pertama kan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Tidak harus ke PWI aja, masih ada 6. Masih ada 6, yaitu AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia. Itu AJI, boleh ke sana. Ada juga IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Ini biasanya emang para awak-awak media yang tergabung di televisi, ya gabungnya di organisasi ini, Ikatan Jurnalis Televisi. Ada juga yang SPS. SPS ini Serikat Perusahaan Pers. Nah, kalau dulu kan Dewan Pers ini memisahkan ya antara organisasi wartawan. Dalam artian organisasi wartawan ini ya pribadi si wartawannya, bukan perusahaan. Tapi sekarang antara organisasi wartawan dengan perusahaan digabungkan, itu sama-sama satu organisasi. Ada SPS, Serikat Perusahaan Pers. Jadi perusahaan-perusahaan pers, media apa itu gabung, ada serikatnya. Terus ada juga PRSSNI. Itu adalah perusahaan radio siaran swasta nasional. Itu biasanya para awak-awak media di radio gabungnya ke sana gitu kan. Ada juga Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Dan satu lagi Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Itu ada 7. Tapi bebas kita masuk ke mana aja, masuk ke PWI, masuk ke AJI. Nah, secara organisasi kewartawanan di sini emang cuman ada 3 berarti ya. Yang lainnya kan itu adalah organisasi perusahaan-perusahaan media, televisi dan radio. Wow, kalau gitu berarti jembatan untuk masuk di dunia jurnalis ini sangat terbuka ya. Dalam artian berarti banyak sekali wadah-wadah yang bisa dimasuki untuk orang-orang yang punya interest ke dunia jurnalis jurnalis ya. Kalau dari sisi ini sendiri Teh, psikologi ya. Mungkin selama tadi kita session tadi lebih ke gening wartawan gitu. Padahal kalau berbicara wartawan sebagai seorang manusia, mungkin wartawan juga boleh dong mengeluh, ya kan? Ya dong, wartawan juga manusia. Manusia kan? Ini mungkin ada hal-hal yang masyarakat harus tahu Teh, bahwa wartawan itu dengan himpitan, dengan segala macam akhirnya berbuat seperti itu tuh
karena ini loh. Gimana teh? Himpitan gimana maksudnya? Himpitan kejaran deadline mungkin ya, iya, atau apa ya teh? Yang masyarakat nggak tahu nih akhirnya. Kalau setelah mendengarkan teh, oh nya wartawan teh, berarti iya, orang teh salah nilai itu. Barangkali ada hal itu apa teh? Betul, wartawan sendiri kan itu dari sisi tugasnya juga. Itu yang saya tadi katakan di awal, sebenarnya wartawan 24 jam 24 ya. jam. Wow. Ketika ada apalagi misalnya, wah malam ini ada kejadian apa? Kita kan kalau harian nggak bisa diem, kita harus langsung mencari informasi. Nggak bagian-bagian teh, khususnya kalau ada bencana, bagian bencana gitu. Oh iya, ada Ada ya? Kita kan ini bicaranya umum ya. Umum ya, umum. Ke bencana juga kan dia juga wartawan gitu kan. Tetap. Jadi kita dikejar deadline. Si wartawan itu kadang jam 11 malam ada kejadian bencana. Sementara misalnya dari redaksi jam 10 lah, kalau jam 11 mungkin kayaknya udah masuk ke deadline ya, jam 10 redaksi nelpon dari sana. Itu ada kejadian, tolong diliput gitu kan. Yang sekarang enak zaman HP. Tinggal konfirmasi lewat HP kejadian di mana. Nah, itu kan tidak sebatas mencari info seperti itu, tapi harus dirangkai dengan kalimat. Rangkaian kalimatnya itu ya itu harus redaksi mengutus wartawan itu turun ke lapangan. Yang tadi bilang satu contoh kasus jam 11 malam. Ya. Itu ongkos sendiri untuk ke lokasi atau gimana? Ada di rembes atau gimana? Istilahnya gitu Mas. Kayak itu aja apa asuransi. Ya, gitu gimana itu teh? Ya, Teknisnya. ada dari kantor. Ada dari kantor. Dari kantor, cuman kan biasa bulanan. Oke, lanjut ya. Berarti setelah itu baru ya itu tadi kan ketika udah ada info, tidak hanya sebatas oh iya di sana ada bencana, oh iya di sana ada kejadian apa, nggak sebatas itu kan. Ketika jadi itu tantangan seorang wartawan itu udah ngantuk gitu ya, kita malas loh merangkai kata-kata, tapi ini tuntutan pekerjaan, ya mau nggak mau harus mau gitu. Ada kejadian ini rangkai dengan kalimat-kalimat. Nah kalimatnya itu bagaimana supaya masyarakat mengetahui ini bukan hoax gitu kan. Nah, itu si wartawan sendiri harus benar-benar sesuai fakta yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia konfirmasi, ya harus dituangkan dalam kalimat itu. Judul-judulnya yang menggoda gitu ya. Nah kalau judul emang itu sengaja. Sengaja ya. Enggak, maksudnya gini, sengaja itu bukan berarti nggak nyambung. Judul iyo isi kamana. Biar penasaran gitu ya. Kalau bikin penasaran ya, meskipun bikin penasaran tetap judul itu sebagai apa namanya ada di kalimat tersebut, ada pemberitaan. Cuman kan emang kudu rada aya anu memberi perhatian, mencuri perhatian pembaca kan. Ini maksudnya naon kan dibaca. Gitu. Judulnya Bang Abdi membunuh. Padahal membunuh rasa malas. Ya kan? Wow, ya betul. Ya benar itu. Kayak tadi Arman Maulana meninggal. Padahal mah meninggalkan rumahnya. Arman Maulana mana sih ngoreng kayak gitu, bukan artis gitu ya. Kan namanya sama ya. Betul, itu pasti dikejar. Iya. Ada Arman Maulana meninggal. Arman Maulana geuning teh orang eta bukan artis. Terus pernah ada kasus enggak, misalkan ketika ada di masyarakat berita hoax beredar gitu kan, pernah nggak sih wartawan melakukan semacam klarifikasi tersendiri untuk berita yang memang viral itu di masyarakat? Iya, ya kita juga akui ya, tadi juga wartawan juga manusia, kadang kita hilaf ya, kadang kita kadang terlena ketika, wah dengan judul ini pasti banyak pembacanya nih, dengan judul ini pasti bombastik deh atau gimana. Kita kadang lupa, itu wajar lah, wartawan juga manusia kan. Ketika udah tayang, masyarakat kan banyak nih, mungkin ada beberapa masyarakat yang eta beritana lain gitu. Atau kumaha apa kuduna kieu-kieu, ya kita ada hak jawab, hak ralat ada tetap. Iya, ada hak ralat ya. Berarti secara kode etik juga bahwa berita itu harus dari dua sisi teh ya, jangan dari satu sisi. Oh betul. Ya kan? Biar berimbang kan. Biar berimbang. Itu kan salah satu kode etiknya, kita harus konfirmasi. Klarifikasi. Misalnya gini. Kang Abdi punten ya sakit gitu misalnya. Langsung aja kami sakit. Kan yang baca
Saya nggak sakit, nggak apa-apa, kok kamu bilang saya sakit? Nah, berarti kan harus konfirmasi. Kang, betul nggak sakit? Enggak. Oh, berarti salah, ya udah jangan dibikin beritanya. Iya. Oke, sekarang ini Teh yang lagi marak nih di musim online. Iya. Yaitu repost. Secara jurnalis bener nggak sih Teh orang membuat berita disebarkan lagi berita yang sama, repost namanya. Di repost kan berarti secara jurnalisme dia tidak mencari berita, dia sudah ada copy paste, copy gitu ya, paste. dari Seperti apa itu Teh? Nah itu makanya jejak digital memang kejam. Ayah nuk terus capek-capek. Nah, Iya benar. iya, jejak digital memang kejam. Sayang capek kamu yang nyuri gitu kan kadang ya. Nah, ya itu tadi kita ya toh pamit dulu deh kalau misalnya kita mau mengcopy paste. Kita dari media izin, Bang, Kang, itu berita kamu bagus deh, boleh gak saya ambil? Oh boleh. Nah ketika dia menyatakan boleh juga, jangan copy paste, maksudnya benar-benar dari judul sampai ke bawah persis dengan media tersebut. Ya lu nggak kreatif banget sih gitu, ngapain lu jadi wartawan gitu kan akhirnya. Ya ketika dia udah izin boleh, ya asal tujuannya nggak berbeda, ya apa namanya, ya diedit. Karena kan kalimat itu tidak hanya kalimat yang dia punya, kita juga harus berkreasi gitu kan. Ketika dia misalnya apa namanya judulnya, kan yang kemarin nih kayak ada apa berita yang heboh, yaitu bukan heboh sih, yang kemarin ada dirilis di Polres, apa menghamili ya. Jadi ya ibunya dipacari, ya anaknya dihamili gitu kan. Wah luar biasa ini ya. Beruntung berarti ya. Nah ketika itu bisa kalimat itu dimainkan lagi. Judulnya ya jangan sama gitu kan. Kita cari judul yang lain tapi tujuannya ke sana gitu. Jadi ketika copy paste jangan ngambil blok dari sana, tidak dirubah sedikit pun. Itu namanya plagiat. Itu plagiat sebenarnya bisa dituntut. Plagiat gitu nggak boleh ya. Nah, sementara ini banyak sekali media-media online yang jelas-jelas menulis repost di medianya juga repost gitu Teh. Itu biasanya gini, ya sekarang ada rilis ya. Misalnya gini, Akang tuh mengadakan suatu acara. Kata wartawan teh, Kang, diantos rilis nak. Itu kan ya rilis, dia bikin rilis set. Nih rilisnya zaman sekarang kan via WA via apa. Blok aja dari sana. Itu sebenarnya sah-sah aja. Cuman ketika di akhirnya itu jangan yang nulisnya itu misalnya saya ya Nunung, enak banget. Ya pakailah Nunung dalam garis miringnya rilis. Oh ini mah berarti beritanya berita rilis, itu sah, nggak apa-apa. Harus ada itu ya terakhirnya. Iya. Ada rilis gitu. Jadi jangan plagiat di ujungnya nama seolah-olah dia gitu. Kalau rilis kan itu biasanya si narasumbernya udah membolehkan ya. Nih rilisnya itu sah-sah saja. Cuman kan itu kelihatan bangetnya kenapa? Ini wartawannya nggak kreatif gitu. Kalau yang kreatif kan dia ya nulis sendiri, meliput sendiri, nulis sendiri, itu baru namanya wartawan yang kreatif. Gitu. Makanya eksklusif beritanya ya. Sekarang kan suka zaman ini, lu mah wartawan rilis katanya. Jadi wartawannya itu nerima rilis langsung publis, nerima rilis langsung publis. Yang salut kan wartawan meliput sendiri, bikin berita sendiri, itu namanya wartawan yang kreatif gitu. Wow. Terus kalau misalkan ada berita yang terlalu dibesar-besarkan, itu menyalahi kode etik juga enggak? Gimana maksudnya? Misalkan kasus corona gitu kan di suatu desa, misalkan yang kenanya mah 3 ditulisnya 9 gitu. Oh itu udah salah. Udah salah banget ya, bukan dibesar-besarkan itu berarti. Mengada-ngada. Itu udah salah ya, mengada-ngada. Nah kalau gini Teh, di desa-desa kan kita Badami ya, bersama desa membangun Indonesia. Nah untuk ininya sendiri, langkah-langkah dari PWI untuk biar lebih dekat dengan desa, ada rencana apa nih untuk desa nih? Dengan desa ya itu tadi ya, salah satunya mungkin merespon ada ketika
gimana nih biar masyarakat juga lebih pandai menulis, lebih ingin belajar menulis, ya kita jangan menutup diri ketika ada yang meminta, ya kita maulah ke masyarakat, kita lebih dekat dengan masyarakat. Ke desa-desa juga sebenarnya gini, desa juga pengen saya juga pengen ke desa itu memberi pengertian, maksudnya pemahaman. Nih dunia jurnalistik ini seperti ini, Bapak juga misalnya bisa menulis gitu kan, tapi bukan berarti menulis sebagai jurnalisnya, nulis misalnya dalam hal-hal apa gitu kan. Bapak juga bisa memberikan pencerahan ketika ada salah satu media yang memberikan rubrik suara pembaca atau apa, itu si desa juga sebenarnya bisa menyalurkannya melalui tulisan-tulisan yang tidak kalah menarik dengan seorang jurnalis misalnya seperti itu. Dan mungkin Karang Taruna ini yang harus lebih peka menghadapi ini teh ya. Iya, betul, Karang Taruna. Kita undang nih untuk para Karang Taruna se-Kabupaten Kuningan. Ayo Karang Taruna kita bersama-sama menulis. Bersama PWI ya teh. Bersama PWI membangun desa ya. Desa. Jadi akhirnya ada kegiatan Karang Taruna yang mendidik anggota Karang Tarunanya yang senang di dunia jurnalis. Yang senang di dunia jurnalis. Dan PWI membuka diri, anggota-anggotanya bisa disebar ke tiap Karang Taruna yang boleh ya, iya, boleh itu membuka diri. Itu apalagi juga termasuk bisa mempromosikan desa juga ketika desanya ada event, mereka bisa menyampaikan gitu kan. Akhirnya koresponden ada di tiap desa. Iya, itu bagus ya. Masuknya bisa ke Badami, bisa ke media-media yang mainstream yang sudah ada ya teh ya. Betul. Oke, semoga langkah-langkah yang PWI laksanakan betul-betul lebih masuk ke mudah-mudahan desa teh ya, ke masyarakat seperti tema kita malam hari ini, yaitu jurnalis lebih dekat dengan masyarakat. Jurnalis lebih dekat dengan masyarakat. Oke, kita sudah ada di penghujung waktu nih teh, nggak terasa kan? Nggak terasa ya, ya asik ya ngobrolnya. Boleh mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Teh Nunung ya, untuk mungkin para wartawan yang lagi nyimak juga malam hari ini, atau untuk warga masyarakat di Kabupaten Kuningan, silakan Teh, apa yang mau disampaikan? Oke. Untuk wartawan, selamat malam. Jangan pernah bosan menulis, menyuarakan suara-suara masyarakat. Dengan suara masyarakat mungkin bisa menjadi jembatan untuk kebijakan pemerintah. Juga kepada masyarakat, jangan merasa sungkan dan takut kepada wartawan, toh ketika kita tidak salah, toh kita tidak misalnya melanggar aturan, kenapa harus dijauhi, kenapa harus ini. Dan ketika wartawan sudah menyalahi kode etik atau apa, toh si masyarakat juga harus pintar dalam menyikapinya gitu ya. Mungkin gitu, Bang. Oke. Baik, kalau gitu berarti wartawan adalah teman kita, temannya Mega Suara. Oh iya. Ya. Betul. Jadi jangan takut segede apapun wartawannya. Saya kecil loh. Yang ditakuti adalah penanya, atau karyanya teh ya. Itu yang tajam tuh itu sebenarnya. Mungkin wartawannya kecil, tapi penanya itu yang luar biasa ya. Tajam ya. Tajam. Mungkin biar nggak ditakutin Bang Abdi sebagai wartawan pakai baju pink. Gitu. Biar bisa lebih dekat dengan wanita ya. Iya benar, jangan pakai singlet Lebih bersahabat ya. Nggak ada yang perlu ditakutin kalau kita dalam keadaan benar. Nah ini gitu aja ya. Saling menghargai juga nih antara wartawan dan juga narasumber tentunya ya. Semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Dan itu dia cukup, barangkali Bang Abdi mau mengeluarkan statement terakhir, silakan Bang, dari sisi kewartawanan. Ya seperti itu. Jadi akhirnya kita jadi terbuka mata, terbuka hati bahwa selama ini image oknum wartawan di mata desa-desa khususnya ya, karena Badami fokus di desa, ternyata sudah mendapatkan penjelasan dan pencerahan dari Ketua PWI Teh Nunung bahwa semua itu kalau sesuai aturan jangan takut. Jangan takut pokoknya, karena wartawan juga adalah manusia. Ketika wartawan sedih ya wartawan juga nangis. Ya. Terima kasih Teteh atas kedatangannya dan semoga betul-betul PWI bisa membuka diri, akhirnya keluhan-keluhan masyarakat bisa tertampung dan PWI bisa lebih melebur dengan masyarakat. Amin. Amin. Semakin profesional ya. Semakin profesional. Oke. Dan akhirnya saya Abdi Pirasat, saya Rio Dirgantara, saya Nunung Kajana.
pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernias.